Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Nama saya Efra Dahlia. Saya akan membawakan ilmu komunikasi dari mata kuliah ilmu komunikasi. Baik, di sini saya akan menyampaikan yang pertama, yaitu who says what in which channel, to whom with what effect. Who yaitu komunikator. Says what yaitu pesan. In which channel yaitu media atau saluran. To whom komunikan. With what effect, dan itu adalah efek. Komunikator itu yaitu diri kita sendiri, yang mana disebut juga namanya jendela jauh hari. Dan says what yaitu pesan, dan pesan di sini terbagi menjadi dua, yaitu pesan verbal dan non verbal. Verbal itu yaitu pesan yang langsung dari lisan. Selagi non verbal itu yaitu dari simbol atau bahasa tubuh. Bahasa tubuh itu dinamakan kinesis, yaitu kode nonverbal. 16 syarat pada punya arti pada simbol gerakan tubuh. Ilustrator, isyarat yang dibuat dengan gerakan tubuh. Affect display yaitu isyarat yang terjadi karena adanya dorongan emosional dan pengaruh kepada ekspresi wajah. Bisa menangis, bisa marah, ya. Ini namanya efek display, ya. Baik, di sini ada regulator, yaitu gerakan tubuh yang terjadi pada kepala. Contoh, orang bertanya, mau nggak? Maka kalau kita mau, kita mengiyakan, ya, angguan. Kalau kita nggak mau, kita akan geleng-geleng. Nah, ini namanya regulator, ya. Yang lainnya adalah adaptori, yaitu gerakan badan yang dilakukan sebagai kejengkelan, ya. Jadi ini adalah pesan. Ada beberapa, ya. Yang kedua yaitu gerakan mata atau simbol nonverbal. Gerakan mata memberikan isyarat. Memberikan isyarat tersendiri karena ada kesan, ya. Yang berikutnya yaitu sentuhan. Nah, kalau sentuhan ini terbagi menjadi 3 juga. Yang pertama yaitu kinestetik, yaitu isyarat yang bergandengan tangan, ya, di mana bergandengan tangan satu sama lain. Kalau dia sudah akrab, misalkan antara temen ini dengan yang ini, yuk pergi, maka dia akan bergandengan, ikut bergandengan tangan, ya. Ini namanya kinestetik, ya, yang pertama. Yang kedua yaitu sosikuda, ya, isyarat yang ditunjukkan, ya, isyarat yang ditunjukkan. Seperti misalkan kita baru bertemu sama orang, kita salaman, assalamualaikum, maka ini adalah namanya sosikuda, ya, isyarat yang ditunjukkan. Seperti contoh jabatan tangan, ya, atau sering merangkul
yaitu thermal. Nah, isyarat yang ditunjukkan sentuhan badan. Ya. Kalau sentuhan badan ini ya dia sudah terlalu emosional. Ya. Ya, seperti ya kalau sudah akrab itu pasti dia bercerita tapi sambil memeluk. Nah, ini namanya ya formal, ya, teman yang sudah terlalu akrab sehingga dia itu merangkul dan mendekat temannya itu saking gregetannya, saking gemesnya. Nah, itu namanya thermal, ya. Nah, dan yang selanjutnya adalah with what effect. Di sini kita akan membahas tentang efek. Efek pun menjadi 3, yaitu efek kognitif yang pertama, yang kedua yaitu efek afektif, dan yang ketiga yaitu behavioral. Ya. Yang pertama tadi yaitu efek kognitif, efek yang terdapat pada informasi. Ini yang pertama. Dan yang kedua yaitu efek afektif yang tersampaikan dengan perasaan, di mana ini bisa melalui situasi ya yang tersampaikan atau aspek kognitif atau aspek penyampaiannya, maka dia dinamakan afektif. Kalau behavioral atau konatif itu yaitu perilaku atau tindakan. Ya. Yang pertama ya bisa jadi seperti meniru ya, yaitu imitasi. Ya. Ada yang ori, ada yang KW. Ya. Nah, ini adalah salah satu konatif ya. Yang kedua yaitu identifikasi atau penerapan. Ya, dia jiplak. Nah, ini juga konatif. Yang ketiga, perangsangan. Ya, perilaku yang dihasilkan langsung terus kita lakukan langsung juga. Nah, ini perangsangan. Ya. Misalkan kita mukul, dia mukul juga. Nah, ini adalah perangsangan. Maka efek dari apa yang kita lakukan. Terus dehonisme, ya, perilaku kepentingan dunia atau gaya hidup. Ya, misalkan orang lagi viral gaya rambut kayak Syahrini, maka kita akan mengikuti seperti gaya Syahrini. Nah, maka ini adalah hedons ya, gaya-gaya hedons, gaya atau gaya-gaya yang berlebih-lebihan di dalam kehidupan ya, hedons ya. Contoh dari efek kognitif atau efek afektif dan behavioral ya. Contohnya seperti kasus sianida ya. Di sini yang meninggal adalah si Mirna dan yang dipenjara adalah si Jessica. Dan di mana di sini informasi yang kita dapatkan dari media yaitu tentang racun sianida, kopi sianida. Nah, efek yang kita dapatkan di sini yaitu kita menerima pesan tersebut, ada rasa emosional, ada rasa sedih melihat tragedi yang terjadi. Lalu besoknya kita praktekkan ya, kita ikuti gaya mereka, makan di kafe, minum di kafe. Nah, inilah dari contoh dari efek afektif dan behavioral. Baik, sekarang macam-macam komunikasi. Macam-macam komunikasi itu ada 8. Yang pertama sudah kita pelajari dari awal yaitu pesan.
terbagi menjadi dua, yaitu pesan verbal dan non verbal. Yang kedua yaitu perilaku atau komunikasi formal, ya, formal, informal, dan non formal. Nah, ini kita bahas. Kalau formal itu yaitu pesan tersebut resmi, ya, perilakunya, komunikasinya berarti resmi. Seperti contoh kita menjadi pembawa acara, nah ini resmi, ada mukaddimahnya, ada susunan acaranya, nah ini namanya resmi, ya. Dan informal dia malah justru tidak resmi, kita ngawur aja, kita sampaikan aja apa yang ingin kita sampaikan ke teman-teman kita, nah ini informal, ya. Nah, kalau yang ketiga yaitu non formal, dia setengah resmi. Kalau setengah resmi, misalkan kita berorganisasi, nah ini ada yang ingin kita sampaikan, nah ini adalah setengah formal, ya. Malah, ya, non formal ini lebih mendekati ke formal daripada informal. Kalau informal sama sekali tidak resmi, ya. Baik, yang berikutnya yaitu menurut ruang lingkup internal dan eksternal, ya. Kalau internal itu di dalam, dia di dalam suatu kelompok, ya. Dan eksternal itu dia di luar kelompok, ya. Terbagi menjadi 3. Kalau di luar kelompok itu menjadi terbagi 3, yaitu vertikal, ya, horizontal, dan diagonal, ya. Nah, kalau vertikal, ya, contoh komunikasi vertikal, ya, yaitu dari atasan, ya, memanggil bawahan. Nah, ini vertikal, ya. Ini contoh komunikasi vertikal. Nah, kalau yang horizontal yaitu dari teman, ya, dari kita menyampaikan ke teman. Nah, ini horizontal, ya. Ya, yang ketiga yaitu diagonal. Nah, kalau diagonal dia tidak sejalur atau dia tidak sealiran. Nah, maka 3 komunikasi ini, ya. Nah, yang keenam yaitu satu arah, one way, ya, one way. Ini yang keenam. Contohnya komunikasi melalui media, yaitu dia hanya menyampaikan di media, ya, maka tidak ada lawan untuk berbicaranya, tidak ada yang menyaut di pembicaraannya, maka dia adalah one way, ya, hanya menyampaikan, ya, melalui media. Baik, yang ketujuh, ya, komunikasi. Di dalam isi komunikasi itu, ya, banyak, yaitu contohnya komunikasi lewat politik, komunikasi antar budaya, komunikasi dakwah, komunikasi pendidikan, komunikasi olahraga, komunikasi dalam keluarga. Nah, ini isi-isi, ya, tempat-tempat kita berkomunikasi, ya. Jadi ada beberapa komunikasi. Baik, yang kedelapan yaitu berdasarkan level, ya. Nah, ini ada dasar-dasarnya, levelnya, ya, kita berkomunikasi, ya. Bisa komunikasi pribadi, ya. Komunikasi pribadi itu yaitu komunikasi yang disampaikan dengan 4 mata, yaitu hanya kita berdua saja, ya. Nah, ini komunikasi pribadi, ya, yaitu komunikasi 4 mata. Dan yang selanjutnya yaitu komunikasi antar kelompok, ya, komunikasi antar kelompok. Yang selanjutnya komunikasi publik secara langsung, contoh demo, ya, demonstran itu atau konser. Nah, kita langsung menyampaikannya, ya, bahwasanya malam ini kita akan menyanyikan ini, orang langsung mengetahuinya. Nah, ini namanya komunikasi publik, ya. Dan
komunikasi publik ini harus orangnya banyak, ya ramai. Nah, terus komunikasi massa atau komunikasi organisasi. Baik, sampai di sini dulu mungkin rangkuman atau penjelasan dari kita tentang ilmu komunikasi. Insya Allah nanti kita akan sambung lagi atau kita akan tambahin lagi apa-apa saja itu ilmu-ilmu komunikasi yang di lain waktu. Kurang dan lebihnya saya mohon maaf. Billahi taufik wal hidayah. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.